Yes, semangat pagi Sobat Trader, apa kabar? Yes, semoga selalu sehat ya. Kembali lagi di sini di channel Molek Trading. Seperti biasa, saya akan memberikan informasi mengenai pergerakan market atau market news atau market review ya istilahnya. Dan nanti juga saya akan memberikan clue atau peluang-peluang baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental ya. Ya semoga bisa mendapatkan informasi untuk sobat trader sebelum melakukan entry posisi di market. Oke. Yang pertama, kondisi dari mata uang Amerika, dolar Amerika atau istilah lainnya adalah greenback ya. Ini terus melaju untuk keperkasaannya. Bahkan penguatan dolar juga disupport oleh beberapa rilis data ekonomi ya. Kita tahu bahwa semalam itu fokus utama para pelaku pasar adalah rilis data inflasi Amerika. Itu di tingkat konsumen, yaitu Consumer Price Index. Ya. Di mana sesuai dengan ekspektasi, kita tahu bahwa inflasi Amerika berada di level 2,4%, diprediksi akan meningkat menjadi 2,6%, dan aktualnya sesuai dengan ekspektasi yaitu 2,6%. Lalu untuk inflasi yang monthly-nya atau CPI yang monthly-nya itu unchanged atau tidak berubah di level 0,2%. Selain itu juga untuk core CPI atau inflasi inti itu di luar energi dan sembako ya kalau di Indonesia, itu juga tidak berubah sebesar 0,3% ya. Berarti berdasarkan dari list data inflasi yang yearly-nya atau CPI yearly ini semakin mendukung penguatan dari dolar Amerika. Oke, penguatan dolar Amerika juga imbas, ya kita tahu, pasca terpilihnya Trump, berarti tingkat inflasi Amerika semakin tinggi, diprediksi akan semakin tinggi, dan ternyata aktual sesuai dengan rilis data inflasi semalam. Jadi semakin membuat kokoh mata uang dolar Amerika. Ya, karena kita tahu Trump dengan statementnya beliau akan memangkas pajak untuk pengusaha, namun membebankan pajak barang-barang yang masuk ke Amerika, terutama dari China, itu sebesar 60%. Ini juga diprediksi para pelaku pasar, tindakan atau statement serta kebijakan yang akan diambil oleh Donald Trump tersebut bisa memicu kembali tingkat inflasi dan erat kaitannya dengan sikap yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika. Kita tahu bahwa sebelumnya Bank Sentral Amerika digadang-gadang akan kembali memangkas tingkat suku bunga, namun pasca naiknya tingkat inflasi kembali, bisa saja wacana pemangkasan tingkat suku bunga sudah semakin mereda. Ya, kita tahu bahwa sebelumnya diprediksi Bank Sentral Amerika akan memangkas sebesar 25 basis poin itu pada pertemuan di bulan depan menurut FedWatch yaitu sudah menyentuh level 65%. Namun pasca rilis data inflasi semalam yang kembali meningkat, alat survei tersebut kembali menurunkan ekspektasi mengenai pemangkasan tingkat suku bunga yang saat ini sudah berada di bawah 50%. Hal tersebut semakin menguatkan mata uang dolar Amerika. Ya, oke. Penguatan dolar Amerika juga kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY ya. Di mana kita tahu bahwa kenaikan atau penguatan dolar Amerika semakin menunjukkan taringnya ya kalau ibaratnya seperti itu. Kita tahu bahwa indeks dolarnya kemarin masih berada di level 105,92. Pagi ini sudah melonjak dan menyentuh level 106,60 ya. Dan ini merupakan level tertinggi sejak tahun 2023, tepatnya di bulan November lalu seperti itu. Oke. Untuk di hari ini, kalau secara teknikal potensi pergerakan dari dolar Amerika ya masih berpotensi akan melanjutkan penguatannya. Namun para pelaku pasar masih mengantisipasi karena nanti malam akan kembali rilis data ekonomi yaitu tingkat inflasi lanjutan. Jika semalam inflasi di tingkat konsumen, malam nanti adalah inflasi di tingkat produsen, tepatnya adalah produsen price index ya. Selain itu juga nanti malam akan ada rilis data unemployment claims atau data pengangguran mingguan. Oke.
Untuk core PPI-nya sama seperti core CPI ya, yaitu di luar energi dan sembako. Untuk core PPI-nya, jadi inflasi di tingkat produsen ini akan mengalami kenaikan dari 0,2%, diprediksi meningkat menjadi 0,3%. Oke, lalu untuk inflasi monthly-nya atau PPI-nya, Production Price Index-nya, inflasi di tingkat produsen, ini juga diprediksi akan mengalami kenaikan dari 0,0% akan meningkat menjadi 0,2%. Namun di sisi lain, untuk data unemployment claims atau data pengangguran mingguan, ini diprediksi akan mengalami penambahan dari 221.000 diprediksi meningkat menjadi 224.000. Oke, jadi kalau dari 3 data ini, 2 data diprediksi positif, 1 data diprediksi negatif. Jika data tersebut dirilis sesuai dengan ekspektasi, maka akan masih berpotensi menguatkan dolar Amerika. Oke. Dan kalau saya prediksi untuk penguatan dolar Amerika saat ini kan berada di level 160, saya prediksi akan mencoba ke level 106.80 atau 800 ya, sampai dengan level 107 untuk arah pergerakan dari dolar Amerika. Oke, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental. Ya, sekarang tinggal kita hubungkan terhadap beberapa pergerakan market. Yang pertama, kita coba lihat dampaknya terhadap pergerakan mata uang, forex atau di major rate ya. Yang pertama saya soroti untuk pergerakan euro USD. Seperti kemarin saya informasikan ke sobat trader bahwa potensi pelemahan euro masih akan berlanjut. Bahkan untuk pergerakan market di hari ini, saya prediksi potensi pelemahan euro masih akan coba menuju level 1.05300 sampai dengan level 1.04800 ya. Jika mengalami penguatan, saya prediksi tidak akan terlalu jauh, hanya akan menuju level 1.05800 sampai paling jauh 1.0600 ya. Itu untuk pergerakan euro. Selain itu juga, itu dari sisi teknikal, dari sisi fundamental, bahwa di hari ini, ya, di hari ini akan ada beberapa rilis data Eropa, di antaranya adalah flash employment change, ya, lalu ada juga flash GDP serta industrial production, ya. Dan tengah malam nanti, dini hari tepatnya di jam 2 pagi, itu akan ada statement atau pernyataan dari Ketua Bank Sentral Eropa, yaitu Euro Central Bank, Christian Lagarde, ya. Itu akan dicermati, namun untuk beberapa rilis data yang tadi sudah saya katakan, ini cenderung unchanged atau tidak berubah atau stabil ya, seperti itu. Oke, namun jika dirilis dengan ekspektasi, potensi pelemahan euro masih akan berlanjut imbas keperkasaan dari dolar Amerika. Oke, kita lanjut ke mata uang selanjutnya, yaitu di mata uang yen. Oke, seperti kemarin saya informasikan ke sobat trader, bahwa gejolak internal yang terjadi di Jepang ini masih memicu atau menekan pergerakan dari mata uang yen. Karena kita tahu saat ini di parlemen atau kalau di Indonesia itu seperti di gedung DPR MPR lah ya, di mana masih belum sependapatnya para petinggi di sana mengenai wacana kapan akan dilaksanakan kenaikan tingkat suku bunga. Oke, ada beberapa pejabat tinggi dari Bank Sentral Jepang ini berpendapat bahwa kenaikan tingkat suku bunga masih bisa dilakukan ya paling cepat di kuartal pertama tahun 2025 nanti. Dengan catatan pertumbuhan ekonomi Jepang sudah cukup solid. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa juga pejabat tinggi Jepang yang mengatakan bahwa imbas dari terpilihnya Trump pastinya akan berdampak terhadap mata uang yen apabila tidak dilakukan intervensi istilahnya, maka pelemahan mata uang yen bisa saja menembus bahkan melebihi pelemahan yang pernah terjadi di level 160 seperti itu. Jadi dua suara tersebut ini semakin menekan pergerakan dari mata uang yen selain tekanan dari penguatan dolar Amerika. Oke. Nah,
Untuk pergerakan mata uang yen, saya prediksi di hari ini masih akan melanjutkan pelemahannya, dan kalau saya prediksi akan menuju ke level 156.00 sampai dengan level 156.500 ya. Jika penguatan saya prediksi paling jauh hanya menuju ke level 155.300 seperti itu. Karena kenapa? Tidak ada momentum atau tidak ada tenaga yang untuk menguatkan mata uang yen. Namun, apabila terjadi intervensi secara mendadak, bisa saja penguatan yen akan terjadi. Namun, kalau untuk di hari ini diprediksi, Bank Sentral Jepang belum melakukan langkah untuk intervensi. Oke, lanjut ke mata uang pound sterling. Ya, seperti saya informasikan sebelumnya, bahwa potensi pelemahan mata uang Inggris atau pound sterling ini masih akan berlanjut. Dan terbukti bahwa pergerakan market kemarin masih melemah, dan untuk pergerakan market di hari ini, potensi pelemahan pound sterling terhadap US dollar juga masih terbuka lebar. Oke, secara teknikal potensi pelemahan pound sterling terhadap US dollar saya prediksi akan mencoba ke level 1.26500 sampai dengan ke level 1.26000. Jika level 1.26000 berhasil dijebol, maka akan menuju ke level 1.25800 ya. Itu potensi pergerakan pound sterling. Jika penguatan saya prediksi tidak akan terlalu jauh, hanya mencoba ke level 1.27300. Itu potensi pergerakan dari pound sterling dari sisi teknikal. Dari sisi fundamental untuk di hari ini ya, ada beberapa rilis data, diantaranya adalah MPC Member Speak. Ini adalah salah satu petinggi dari bank sentral di Inggris ya. Lalu ada juga GDP estimate, serta dini hari nanti akan ada juga agenda pernyataan dari Ketua Bank Sentral Inggris yaitu Andrew Bailey. Pernyataan beliau juga akan dicermati mengenai langkah yang akan diambil oleh Bank Sentral Inggris menjelang akhir tahun serta arah kebijakan yang akan diambil pada tahun 2025 nanti. Namun, di tengah keperkasaan dari dolar Amerika, potensi pelemahan mata uang pound sterling diprediksi juga masih akan berlanjut. Oke, kita sekarang beralih ke mata uang Aussie. Oke, untuk Aussie sama seperti yang saya sudah informasikan sebelumnya bahwa potensi pelemahan Aussie diprediksi masih akan berlanjut hingga hari ini. Terlebih tadi tepat di jam setengah 8 ada rilis data Australia yaitu employment change, ada juga unemployment rate atau data ketersediaan lapangan pekerjaan dan data pengangguran. Untuk data ketersediaan lapangan pekerjaan di Australia ini mengalami penurunan. Sebelumnya berada di level 61,3 ribu, diprediksi menurun menjadi 25,2 ribu, namun aktualnya di bawah prediksi dan di bawah data sebelumnya hanya sebesar 15,9 ribu. Namun untuk tingkat pengangguran unchanged, yaitu stabil di level 4,1%. Imbas data tersebut, maka pergerakan Aussie masih di bawah tekanan. Selain karena tertekan penguatan dari dolar Amerika, ditambah lagi kebijakan yang diambil oleh pemerintahan China yang meluncurkan stimulus di luar ekspektasi. Karena kenapa? Para pelaku pasar memprediksi bahwa China akan meluncurkan stimulus kalau di Indonesia itu seperti bantuan tunai lah ya. Itu jumlahnya cukup lumayan besar, 10 triliun yuan. Namun pemerintahan China hanya memberikan berupa pinjaman lunak untuk pengusaha kecil kalau di Indonesia seperti UMKM. Hal tersebut semakin membuat ekspektasi bahwa roda pertumbuhan ekonomi di China terus melambat ya. Hal tersebut semakin menekan pergerakan Aussie. Itu yang pertama. Yang kedua, di sisi lain bahan-bahan komoditas di Australia seperti biji besi, tembaga ini juga masih mengalami penurunan. Beberapa hal tersebut semakin menekan pergerakan dari Aussie. Oke. Nah, untuk pergerakan Aussie di hari ini saya prediksi akan terus melemah, mencoba ke level 0.64500 sampai dengan level 0.64000.
Jika menguat tidak akan terlalu jauh, kalau saya prediksi hanya akan mencoba ke level 0,65.000 seperti itu. Oke. Dan itu untuk pergerakan mata uang yaitu major rate. Sekarang kita coba beralih ke komoditi, yaitu yang pertama terhadap gold. Oke, ini yang sangat menarik ya. Karena gold terus mengalami tekanan atau penurunan seperti saya informasikan sebelumnya beberapa eh, video sebelumnya, video-video sebelumnya juga saya ingatkan ke sobat trader bahwa tekanan masih akan berlanjut di pergerakan emas. Bahkan pada pergerakan kemarin kita tahu harga emas ya itu tertinggi hanya berada di level 2618 dan low-nya berada di level 2572. Jadi pergerakan kurang lebih sekitar 46 poin ya. Nah, oke. Untuk di hari ini saya prediksi penurunan atau tekanan terhadap pergerakan emas masih akan berlanjut. Imbas inflasi Amerika yang masih tinggi dari 2,4 meningkat menjadi 2,6. Selain itu, penguatan dolar Amerika yang saat ini menjadi primadona karena kita tahu aset safe haven tidak hanya di gold, dolar juga termasuk aset safe haven. Nah, saat ini para pelaku pasar lebih dominan memilih dolar Amerika sebagai aset safe haven dan banyak para pelaku pasar melikuidasi posisi gold mereka sehingga menyebabkan gold semakin tertekan. Baik, untuk di hari ini ya, untuk di hari ini kalau saya prediksi ya, untuk pergerakan dari emas masih akan melanjut menurun ya, akan mencoba ke level 2550. Perlu digarisbawahi, apabila level 2550 berhasil dijebol, maka tren penurunan akan semakin dalam. Dan saya prediksi level selanjutnya apabila level 2550 berhasil dijebol akan menuju ke level 2535 dan level terjauh adalah di level 25.000. Oke. Sorry, 2500 ya. Nah, apabila naik, saya prediksi tidak akan terlalu jauh ya. Hanya akan mencoba ke level 2593 sampai dengan level 26 ya, 2600. Oke. Namun pergerakan gold akan menunggu rilis data inflasi lanjutan Amerika nanti malam. Yang tadi sudah saya jelaskan, diprediksi untuk data PPI nanti malam justru positif untuk dolar Amerika. Namun sobat trader perhatikan, jika kita melihat secara teknikal di time frame weekly sudah sangat terkonfirmasi bahwa penurunan gold masih akan berlanjut. Bahkan yang sangat mengejutkan kalau sobat trader bisa melihat di time frame monthly di sana ya, sudah sedikit terkonfirmasi terbentuknya bearish engulfing. Jadi yang tadi saya katakan, potensi penurunan gold masih akan berlanjut dan perlu disimak level-level yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, kita coba berlanjut ke pergerakan minyak atau oil ya. Oke, untuk pergerakan harga minyak terus mengalami tekanan ya, imbas statement dari pemerintahan China yang tadi sudah saya katakan, ini semakin melemahkan ekspektasi permintaan akan bahan bakar minyak untuk konsumen terbesar di dunia yaitu China. Ini yang menekan pergerakan dari harga minyak. Namun kalau secara teknikal, sobat trader melihat di sana di time frame daily ya sudah terbentuk yang namanya doji. Tepatnya adalah gravestone doji. Jadi potensi kenaikan minyak akan bisa terjadi di hari ini. Itu kalau dari sisi teknikal ya. Potensinya akan mencoba ke level 68.50 sampai dengan level 69. Oke. Jika penurunan akan mencoba ke level 67.80 sampai dengan level 67.50. Dan nanti malam akan ada rilis data crude oil inventory ya. Diprediksi akan menurun dari 2,1 juta barel menurun menjadi 0,4 juta barel. Apabila dirilis sesuai ekspektasi, maka kenaikan harga minyak akan terjadi. Berarti antara fundamental dengan teknikal matching. Seperti itu ya. Oke. Lalu kita ke indeks saham Amerika. Ya, untuk indeks saham Amerika kita tahu bahwa pergerakannya kemarin masih mengalami kenaikan. Masih mengalami tekanan
imbas dari bagusnya data inflasi Amerika yang naik ya. Bahkan bisa dikatakan mix di sini ya. Di mana Dow Jones naik hanya sebesar 0,1%, ya. S&P juga naik sebesar 0,04%, sedangkan Nasdaq turun atau anjlok sebesar 0,3%, ya. Hal tersebut imbas ada beberapa rilis data-data sektor teknologi yang di Amerika ini anjlok ya, di mana sebesar 7,3% ini Arca Airline Index ini anjlok dan Spirit Airline juga anjlok sebesar 59,3%. Dan untuk pergerakan hari ini saya prediksi untuk indeks saham Amerika atau di Wall Street masih mengalami tekanan imbas kembali tingginya tingkat inflasi Amerika. Oke. Lalu kita coba untuk levelnya ya yang tadi sudah saya katakan bahwa potensi kenaikan indeks saham Amerika masih akan berlanjut tapi terbatas. Oke. Sekarang kita coba ke indeks saham Asia. Untuk di Nikkei. Untuk di Nikkei kalau saya lihat di sini saat ini justru sedang mengalami tekanan meskipun pergerakannya cenderung terbatas ya. Karena para pelaku pasar masih wait and see akan arah kebijakan dari Bank Sentral Jepang. Dan kalau saya prediksi pergerakan Nikkei di hari ini akan mencoba ke level 38.500 sampai dengan level 39.300. Secara teknikal, potensi pergerakan Nikkei masih akan coba turun menuju ke level 38.000. Ya, karena apa? Para pelaku pasar mengkhawatirkan untuk kondisi saat ini. Jadi para pelaku pasar melakukan aksi profit taking di Nikkei dan beralih ke aset safe haven. Ya, oke. Lalu untuk pergerakan harga Hang Seng, Hang Seng kalau saya prediksi masih akan melanjutkan penurunannya. Kalau secara teknikal di sini sobat trader bisa melihat di time frame daily sudah terbentuk yang namanya Gravestone Doji. Jadi potensi penurunan masih akan berlanjut akan menuju ke level 196.500 sampai dengan level 196.00. Jika ditembus akan menuju ke level 195.800 ya. Jika kenaikannya tidak akan terlalu jauh dan saya prediksi hanya akan mencoba ke level 19800 sampai dengan level kembali ke level 20.000 ya. Tapi kalau secara teknikal dan secara fundamental belum ada momentum untuk kembali membuat atau mendorong kenaikan indeks saham Hang Seng. Oke. Ya, untuk sobat trader, tadi ada beberapa peluang baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental yang bisa saya informasikan ke sobat trader. Semoga semakin menambah informasi untuk sobat trader sebelum melakukan entry posisi di market. Baik, apabila informasi ini sangat berguna untuk sobat trader, jangan lupa di-share, subscribe, like, and comment agar channel ini bisa semakin bersemangat untuk memberikan edukasi di dunia trading. Baik, terima kasih. Semangat pagi, salam sehat, dan salam cuan. Terima kasih.